Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Nurhaliza, Fajar Hairunisa, dan Renadia Skarfitri akan menjelaskan tentang proses pembuatan pulp dan kertas. Pulp merupakan hasil pemisahan serat selulosa dari bahan pencampur lignin dan pentosa. Nah, lignin harus dihilangkan karena dapat membuat kertas mengalami degradasi. Pengertian lain dari pulp yaitu residu berbentuk padat yang diperoleh dari hasil sisa pengolahan tanaman atau buah-buahan setelah diambil sarinya. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya berasal dari bahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas adalah salah satu produk yang sangat diperlukan oleh banyak orang. Tidak diragukan lagi bahwa kertas memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Ada 3 proses dalam pembuatan kertas, yaitu proses kimia, semi kimia, dan mekanis. Di proses kimia tentu saja menggunakan bahan kimia dan biasanya disertai proses pemanasan. Proses ini bisa membuat kertas printing dan tisu. Selanjutnya ada proses semi kimia. Di proses ini menggabungkan proses kimiawi dan mekanis. Cocok untuk bahan kotak karton atau box. Di proses mekanis, ini menggunakan daya mekanikal untuk memisahkan fiber dari wood atau chip. Komponen wood hampir semua tertinggal di proses. Biasanya proses ini untuk memproduksi kertas koran. Proses pembuatan kertas mencakup 5 hal penting. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, penelitian di laboratorium kultur jaringan untuk memilih pohon dengan serat terbaik. Yang kedua, proses penumbuhan pohon muda di kebun bibit. Yang ketiga, pemindaian pohon muda ke perkebunan terbarukan. Yang keempat, pengolahan batang kayu menjadi bubuk kertas. Dan yang kelima, pengolahan bubur kertas menjadi kertas. Kali ini, kami akan mencoba mengupas proses pembuatan pulp dan proses pembuatan kertas. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau Acacia mangium. Setelah memasuki gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan kemudian mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan pada sebuah mesin menggunakan alat berat yang nantinya melakukan pembersihan pada kayu, seperti mencabut kulit kayu hingga memotong bahan baku kertas ini menjadi ukuran yang kecil. Proses selanjutnya kita masuk nih ke tahap bernama pulping. Di tahap pulping ini, kayu-kayu yang telah dipotong tadi masuk pada sebuah mesin raksasa untuk dimasak dalam suhu yang tinggi. Di sini ya, tekstur dari kayu akan berubah dari yang tadinya keras menjadi lembut dan berserat. Setelah itu, proses pun dilanjutkan ke mesin selanjutnya untuk melakukan bleaching untuk ngeluarin senyawa kimia bernama lignin yang bisa membuat kertas menjadi kuning. Nah, untuk mengamankan metode ini, di dunia modern, metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah lingkungan seperti bebas dari klorin. Lalu, hanya menggunakan oksigen dan juga peroksida. Jadi, tentu aja proses ini udah mana banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatlah bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Setelah pencampuran tadi dilakukan, pulp kemudian masuk ke mesin pembentuk kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat. Setelah berpusing-pusing ria dan mendapatkan tekanan,
bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini terdapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya itu mencapai 120 ton. Nah, selanjutnya kita tiba nih pada proses terakhir, yaitu pengemasan. Pada tahapan ini, gulungan kertas raksasa tadi kemudian dimasukkan pada mesin pemotong untuk dibuat menjadi sesuai ukuran. Mulai dari ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, dan lain-lain yang kemudian semua kertas dikemas sesuai dengan